Orang-orang yang bakhil mereka menyuruh manusia untuk bakhil juga. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, mereka menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa keutamaan ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penyakit bakhil, ya, tentang penyakit bakhil. Kita sering mendengar tentang bakhil. Tadi ketika sebelum datang kasihku, ya, dibacakan ayat yaitu berbunyi alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Orang-orang yang bakhil mereka menyuruh manusia untuk bakhil juga. Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, mereka menyembunyikan apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka berupa keutamaan ilmu. Ada manusia yang paling bakhil di dunia ini adalah Yahudi. Yahudi itu kalau saking bakhilnya, untuk mengambil gula untuk membuat teh itu tidak pakai sendok tapi pakai garpu. Jadi untuk mengambil gula itu pakai garpu, jadi lama tahan gulanya. Jadi ibu-ibu di ruangan supaya lama tahan gula, taruh di situ tuh garpu, jangan sendok. Itu lama tahannya. Itu orang bakhil. Orang bakhil kalau untuk dirinya dia mau habis-habisan, beli pakaian, beli makanan, dan tapi untuk orang lain tidak. Kalau kita berjalan dengan orang bakhil, 3 orang, ketika kita makan, setelah selesai dia tanya, ya kasir, ini biaya semuanya berapa? 75.000 Pak. Berarti 25. Dia bayar 25.000. Itu bakhil. Untuk dirinya dia mau, tapi untuk orang tidak. Kemudian ada yang lebih parah dari bakhil, namanya suha. Kalau suha ketika dia berjalan, setelah itu makan bertiga, kemudian dia tanya berapa biayanya? 75.000. Yang suha ini pura-pura ke toilet agar makanannya dibayar oleh teman. Itu namanya suha. Ya. Jadi bakhil suhanya apa? Bakhilu ala nafsihi wa bakhilu ala ghairi ala haddin sawa'in. Orang yang mempunyai penyakit kikir atau suha ini bakhil terhadap dirinya dan juga bakhil terhadap orang lain. Kalau membeli lansik Palembang atau duku Palembang, nyotanyo tuh orang yang penyakit suha. Iko barang lansik iko 1 kilo eka 12.000 Bu. Kalau yang busuk kok 10 sakaruang 12.000 anak sakaruang pola. Ya, itu nan suha. Kemudian kenapa seseorang tadi menjadi bakhil? Harsud dunia, terlalu cinta kepada harta, terlalu cinta kepada dunia, sehingga dia bersifat mengumpulkan dan menghitung-hitung, dan tidak ada peluang untuk diberikan kepada orang yang berhak. Yang kedua, dia da'iful yakin minallah, dan lemah keyakinannya kepada Allah. Berarti orang yang bakhil ini akidahnya rusak, karena dia beranggapan apa yang dia dapatkan, apa yang dia peroleh tidak ada campur tangan Allah, dan itu dia menganggap adalah hasil kehebatan dia sendiri. Da'iful yakin minallah subhanahu wa ta'ala. Dan bakhil ini juga terjadi kepada keluarga. Ada bakhil kepada keluarga yang dikatakan keluarga abun, ummun, jaddun, wa jaddatun, wa auladun. Ayah, ibu,
nenek, kakek, dan anak-anak. Seorang suami yang bakhil, dia tidak akan memberikan nafkah keluarganya yang cukup. Kalau biaya keluarganya dalam 1 bulan 2 juta, kalau biaya keluarganya dalam 1 bulan 2.500.000, dia hanya memberikan 500.000. Bakhil terhadap keluarga. Kalau biaya anaknya, biaya sekolahnya, biaya mengajinya mungkin sampai 500, tetapi bagi ayah yang bakhil, biaya mengajinya tidak dibayar, nunggak, tunda, dan bakhil terhadap keluarga. Maka pada zaman Rasul ada seorang sahabat bernama Abu Sufyan, itu bakhil. Ketika istrinya tadi melapor kepada Nabi, "Ya Rasulullah, suami saya itu bakhil, dia tidak memberikan nafkah secukupnya. Pada satu hari saya ambil uang di kantongnya untuk kebutuhan keluarga. Apakah boleh?" Kata Nabi, "Boleh, ambil secukupnya." Jadi nanti bapak ibu-ibu, kalau ada suami yang bakhil, tiba di rumah ambil piti udah kasadolahnya. Ambil secukupnya, boleh. Makanya dalam fikih Islam, apabila suami tidak memberikan nafkah secukupnya, boleh diajukan ke pengadilan. Kalau seandainya dari 2010 sampai 2018 tidak berikan nafkah zahir secara cukup, berapa biayanya? 2 juta. Berarti hitung sebulan 2 juta. Dari 2010 sampai 2018, berapa banyak ibu-ibu mendapatkan uang. Nah, oleh karena itu, bakhil terhadap jabatan, ya. Jadi orang yang punya jabatan, dengan jabatan itu bisa menolong orang yang membutuhkan dan orang lemah. Tapi juga ada orang yang bakhil menggunakan jabatan. Dia tidak mau menggunakan jabatan tadi, padahal dia bisa menolong, dia bisa membantu, tapi karena bakhilnya dia tidak mau memanfaatkan. Kecuali orang yang salah, tapi tidak. Seharusnya dia bantu, seharusnya dia tolong, tapi tidak ditolong, itu namanya bakhil terhadap jabatan. Dan bakhil terhadap ilmu. Ada juga orang bakhil terhadap ilmu. Dia tahu ilmu agama, dia tahu ilmu yang lain. Ketika ada orang bertanya, dia tidak mau menjawab, dia tidak mau memberikan. Bakhil bil ilmi. Dan inilah yang disampaikan oleh Allah, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlih, dan mereka menyembunyikan apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada mereka berupa ilmu. Orang yang punya ilmu, ketika diminta untuk memberikan ilmunya itu dia menolak dengan alasan yang tidak syar'i, maka nanti dikekang oleh Allah pada hari kiamat seperti kekangan kuda. Kemudian, apa bahaya bakhil? Bahaya bakhil yang pertama, dia menjadi seorang munafik. An-nifaq. Apa tanda-tanda nifaq? Ayatul munafik talata. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, wa idza ahada akhlafa, wa idza tumina khana. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3 kata Nabi. Apabila dia berkata dusta, apabila dia berjanji mungkir, dan apabila dipercaya khianat. Seorang ayah munafik, seorang suami yang munafik, dia akan selalu berkata bohong kepada istrinya. Di saat istrinya minta uang, padahal dia punya uang, dia katakan tidak ada. Di saat anaknya minta uang, di saat itu dia punya uang, dia katakan tidak ada. Suami yang munafik dan ayah yang munafik disebabkan dari bakhil. Dari bakhil itu juga, ya, amarahum bil bukhli fabakhalu. Kemudian mereka memotivasi untuk menjadi bakhil, lantas mereka bakhil.
bahkan orang yang bakhil itu bisa menularkan penyakit bakhilnya kepada orang lain. Ya, wa ya'murunan nasa bil bukhli, mereka menyuruh manusia untuk bersifat bakhil juga. Contoh, lewat celengan. Orang yang dermawan, dia keluarkan uang 50.000, dan di saat uang ini akan masuk ke celengan, nampak oleh orang bakhil dipegang tangannya. Banyak mana bersedekah mah, jadi barang sedekah kami 1.000 sini. Jadi yang bakhil itu wa ya'murunan nasa bil bukhli, mereka mengajak orang lain untuk menjadi bakhil juga. Jadi bukan penyakit kulit saja yang bisa menular. Kemudian penyakit apa lagi yang bisa menular, Bu? Kalau dari segi kesehatan, HIV, ya. Nah, ternyata bakhil bisa menular. Dan itu yang disampaikan oleh Allah, wa ya'murunan nasa bil bukhli, mereka juga menyuruh manusia untuk bersifat bakhil. Kemudian dengan bakhil itu amarahum bil qat'i faqata'u, mereka bakhil itu memotivasi untuk memutuskan hubungan silaturahmi, maka putus hubungan silaturahmi. Jadi orang yang bakhil itu akibatnya nanti putus hubungan silaturahmi antara kakak dengan adik. Kenapa adiknya tidak mau menegur kakaknya? Kakaknya bakhil, pilih kajai balapi, hari hujan payung dikapi, tasasak sepeda diri makan ayam kalau lah sakit. Hari hujan payung dikapi yo, kamai Bu awak ke rumah sakit, kok payung bakapi iyo baru balik ke Batang. Nah, jadi fakat tahu, lantas mereka tadi putus hubungan silaturahmi. Seorang ponakan putus hubungan silaturahmi dengan mama karena mamanya tadi rakus, harta pusaka dia ambil semuanya dan tidak dikasih anak-anaknya, tidak dikasih adik-adiknya, tidak dikasih ponakannya. Akhirnya faqata'u, putus hubungan silaturahmi. Kalau masalah harta pusaka bukan silaturahmi saja yang putus. Ketika ponakannya meminta sawahnya itu tidak namuh mamaknya magian, nyucari ladang panjang, sudah nyucari mamaknya, sudah dipotong kepalanya. Nah, jadi dengan silaturahmi, bukan saja dengan bakhil, bukan saja silaturahmi yang putus, bahkan kepala seseorang pun menjadi putus. Dengan sifat bakhil, ya, amarahum bil fajri fafajaru, memotivasi seseorang untuk melakukan perbuatan jahat, lantas mereka menjadi jahat. Apa artinya? Orang yang bakhil, dia menjadi tamak, rakus, serakah, dan menjadi hasad. Hasad itu apa? Tidak senang melihat orang lain rezekinya bertambah. Ketika rezeki seseorang bertambah, dia tensinya naik. Ketika bertambah rezeki tetangga, tensinya naik. Bertambah rezeki tetangga, tensinya naik. Seperti itulah akhirnya yang ada bagi orang yang hasad tadi terhadap harta orang lain, dua saja. Kalau harta orang itu tidak pindah kepadanya, kalau tidak habis sama sekali, akhirnya orang yang bakhil ini timbul sifat hasad dan akan berusaha menghancurkan harta orang lain. Fa amarahum bil fajri fafajaru, lantas mereka melakukan kejahatan. Kemudian dengan sifat bakhil ini, bahaya sifat bakhil ini di akhirat nanti apa? Mereka bertanya tentang harta, mali, hartaku. Apa kata Allah? Mana hartamu? Ya, yang kalian makan menjadi busuk, yang kalian pakai menjadi lapuk. Mata sadaqta fa'abaka, apa yang kamu sedekahkan itu yang kekal. Harta yang kamu pakai sudah lapuk, harta yang kamu makan sudah busuk, yang kamu berikan di jalan Allah itu yang kekal.
orang yang bakhil tidak ada memberikan di jalan Allah, sehingga nanti dia bertanya, mali, 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 hartaku, hartaku, hartaku. Akhirnya bagaimana? Ya, wa'atadna lil kafirina azaban muhina, dan kami sediakan bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang bakhil, azab yang sangat rendah. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, al-bakhilu ba'idu minan nas wa ba'idu minallah wa ba'idu minal jannah wa qaribu minan nar. Orang yang bakhil itu jauh dari manusia, jauh dari Allah, jauh dari surga, dan dekat ke neraka. Maka Bapak dan Ibu, agar kita jangan termasuk menjadi orang yang bakhil, ya ini tidak perlu diamalkan, cuma kita perlu menjauhkan saja. Ya, ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari sifat gelisah dan berduka cita. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari lemah dan sifat malas. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari pengecut dan sifat bakhil. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu dari rasa dililit hutang dan dikuasai oleh orang lain. Jadi agar terhindar dari penyakit bakhil, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak dan Ibu, itu saja yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Tadi kata Ibu Yur, waktu kita hanya sampai jam 9, kini sudah lewat 11 menit. Jadi hamba mohon maaf karena waktu Ibu sudah termakan 11 menit. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.